Saya ingin berbagi cerita tentang sahabat kecil saya yang tewas karena gantung diri. Kalian punya kan sahabat dari kecil? Pasti punya dong, masa ya enggak? Oke, langsung aja ya. Saya punya sahabat namanya Caca. Dia anak perempuan satu-satunya dari 4 bersaudara dan kakaknya laki-laki semua. Kami kemana-mana bareng, sampai dijuluki sendal jepit. Dia dari kecil memang mengalami tekanan batin karena orang tuanya selalu membanding-bandingkan dia dengan orang lain. Dan semua kejelekan dia disebarin ke tetangga sama orang tuanya sendiri. Ya, dia jadi bahan gosipan di gang saya. Sampai pada masa SMA, dia terjerumus pergaulan bebas, menjadi penyuka sesama jenis. Semua keluarga dia pun tahu, dan akhirnya dia gak boleh keluar rumah, dan kalaupun dia mau pergi, saya yang izin ke orang tuanya. Dari rumah kami pergi bareng, tapi udah keluar gang, kami misah. Dan waktunya pulang kami bertemu lagi di tempat itu. Sebagai sahabat, bukannya gak mau ngasih tahu ataupun ngedukung, saya juga sudah sering menasehati, tapi dia tetap kekeh sama pilihan hidupnya. Namanya manusia, gak luput atas kesalahan dan pasti akan menyadarinya. Pada tahun 2012, gak tahu tanggal dan bulannya saya lupa, posisi kami kelas 2 SMA. Sore hari dia BBM saya, minta tolong buat izinin keluar. Tapi saya capek karena baru pulang sekolah, jadi saya gak ke rumahnya. Ini saya ceritain ya sama ibunya karena posisi saya kan gak ke rumah dia. Habis sholat maghrib, dia itu ngurung diri di kamar sampai isya dan gak keluar. Ibunya khawatir dan mencoba buat mengetuk kamarnya sambil bawa makanan, tapi pintunya gak bisa dibuka. Posisi pintu gak dikunci, tapi berat. Karena di situ semua abangnya ada, mereka pun ikut mendorong pintu dan pintunya kebuka. Betapa kagetnya mereka melihat adik perempuan satu-satunya tergantung di belakang pintu dengan lidah menjulur. Ibu dan abangnya pun teriak. Semua warga menghampiri mereka, termasuk saya dan keluarga saya. Tubuh almarhumah sudah dingin, dipastikan tewas. Lalu jenazahnya dibawa ke rumah sakit karena almarhumah saat itu memakai kawat gigi dan dilepas oleh pihak rumah sakit. Paginya dimakamkan. Selesai tahlilan pertama, saya dan keluarga pulang ke rumah. Pukul 9 malam, saya sedang nonton TV di ruang tamu. Di situ ada suara, "Mutia, main yuk." Saya jelas mendengar dan mengenal suaranya kalau itu almarhumah. Terbirit-birit saya lari menuju kamar orang tua. Kebetulan ada adik juga dan ditanya, "Ada apa?" Saya ceritakan ke orang tua apa yang baru saya alami, langsung bapak menutup pintu kamar. Dan kami tidur berempat umpel-umpelan saking takutnya. Merinding kami rasakan karena semasa hidup almarhumah sering ke rumah dekat banget sama keluarga juga. Hari ketiga, saya dimimpikan almarhumah. Dalam mimpi itu dia bilang, "Kita sahabat kan dari kecil. Aku di sini sendirian dan kedinginan. Kamu ikut ya, temani aku." Karena dia meninggal hari Sabtu, banyak yang percaya kalau dia akan mengajak teman. Di situ saya langsung terbangun dan lari menuju kamar orang tua. Untungnya gak dikunci. Ibu bertanya, "Kenapa kak?" Tapi gak saya ceritain. Karena keluarga almarhumah dekat juga dengan keluarga saya, ibu dan abangnya bercerita sering dimimpikan almarhumah. Tapi sedangkan bapaknya dari hari pertama sampai hari ke-7 almarhumah meninggal tidak pernah dimimpikan sama sekali. Tapi yang paling sering dimimpikan saya.
Karena kami sahabat dari kecil dan apa-apa almarhumah selalu cerita kepada saya. Untuk bapaknya gak pernah dimimpikan, saya juga gak tahu kenapa. Hari ke-7 meninggalnya almarhumah. Adik saya pulang main jam 12, di gang udah sepi, jarang ada orang lewat. Dia melihat ada cewek lagi duduk di teras almarhumah dengan posisi kepala menunduk. Lalu adik saya terus memperhatikan orang tersebut. Setelah dia sampai di depan gerbang rumah dan ingin membuka gerbang, cewek yang duduk itu memperlihatkan muka dan adik saya pun kaget. Karena yang dia lihat itu adalah almarhumah. Bergegaslah dia langsung lari ke dalam rumah dan saya bertanya sama dia, "Kamu kenapa, Dek?" Dia menjawab, "Adek tadi lihat temen kakak di depan teras rumahnya lagi duduk." Saya pun merinding mendengar adik saya bicara seperti itu. Ya, saya memang sahabatnya, tapi kalau udah beda alam, tetap aja takut. Selang beberapa harinya adik saya melihat almarhumah, tukang sate yang di rumahnya sebelah gang saya pulang lewat situ sekitar jam 1 dini hari. Di situ posisinya gerimis. Dia melihat anak perempuan berdiri tepat di depan rumahnya almarhumah dengan posisi menghadap gerbang dan membelakangi tukang sate itu. Ditegurlah sama bapak-bapak tukang sate itu. "Dek, lagi ngapain di luar? Hujan loh, bukannya masuk rumah, nanti sakit. Dikunciin ya? Makanya jangan pulang malam-malam." Tapi tidak dijawabnya. Karena tidak disautin, lalu dia pun melanjutkan perjalanannya. Selang 2 rumah dia jalan, tukang sate itu nengok ke belakang. Dan anak perempuan yang dia lihat udah gak ada. Padahal jarak tiap rumah gak jauh. Dia gak tahu kalau yang dia lihat itu arwah. Karena rumahnya sebelah gang, jadi gak tahu ceritanya. Mungkin juga karena sibuk dagang sate juga. Esok harinya dia cerita ke tetangga saya dan dia pun menjelaskan apa yang terjadi. Sontak bapak tukang sate itu langsung kaget dan gak berani lewat gang lagi tiap mau pulang berdagang. Cerita bapak itu geger terdengar sampai ke telinga saya. Hari ke-8 sampai hari ke-15 saya tidak dimimpikan lagi. Hari ke-16 saya bermimpi bertemu dia. Dia bilang arwahnya belum tenang, gak pulang ke alam barzah, dan minta tolong ingin pulang. Esoknya saya sampaikan ke keluarga almarhumah dan disempurnakanlah kematiannya. Tapi entah kenapa bapaknya gak pernah dimimpikan sama sekali. Saya juga heran. Sampai bapaknya bilang ingin dimimpikan sekali aja karena kangen. Dan meminta tolong kalau aku dimimpikan lagi sampaikan pesan bapak almarhumah. Jadi rumah yang keluarga almarhumah tempatkan bisa dibilang rumah tusuk sate. Karena jalanan gang saya lurus dan di ujung itu rumah almarhumah. Banyak yang bilang rumah almarhumah ada penghuninya macan putih. Sebelum dia meninggal, asisten rumah tangga almarhumah ada yang meninggal karena kesetrum. Posisi dia meninggal di kamar tempat almarhumah gantung diri. Karena kebanyakan omongan dari warga dan yang gak tahu ceritanya sering ada penampakan, jadi tiap jam 11 udah sepi, jarang ada orang lewat. Oh iya, untuk masalah kenapa bapaknya itu gak pernah dimimpiin almarhumah aku bahas ya. Karena bapaknya selingkuh dengan tetangganya sendiri, jadi almarhumah benci sekali sama bapaknya. Karena yang nyebarin kejelekannya itu orang yang sama, yang tahu cuma almarhumah, keluarganya yang lain gak ada yang tahu. Semasa hidupnya almarhumah sering mendapatkan perlakuan gak baik dari keluarganya kecuali ibunya. Pernah lagi itu dia disabet pakai gesper sama abang yang pertama karena dia penyuka sesama jenis. Udah mencoreng nama baik keluarga. Semasa hidupnya almarhumah sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari bapak dan abang-abangnya. Dia sering dipukul.
Alasannya bunuh diri karena udah gak kuat kalau harus ngejalani hidup yang menurut dia tidak adil. Awalnya dia sering menampakkan diri karena arwahnya tidak pulang dan minta tolong ingin tenang. Setelah disempurnakan dengan cara memanggil ustadz dan anak yatim piatu, dibacakan yasin dan dikirimkan doa tepat hari ulang tahunnya. Dia sudah tidak menampakkan diri lagi, sudah tenang mungkin arwahnya. Semua warga dihebohkan dengan cerita dan korinnya yang suka berkeliaran kecuali saya. Karena almarhumah tahu kalau saya penakut, jadi dalam mimpi aja ketemunya. Sehari saya mau menikah, pernah dimimpikan almarhumah, bilang kalau lelaki yang menjadi suami saya tidak baik, tapi tetap saja kekeh nikah dengan pilihan saya. Dia gak mau kalau saya menyesal pada akhirnya. Benar aja apa yang dibilang almarhumah saat itu. Nyesel senyesel-nyeselnya. Kondisi gang saya sekarang sudah membaik seperti semula karena peristiwanya pun sudah 8 tahun yang lalu. Kadang masih suka nampakin diri sih kalau dia lagi kangen sama keluarganya. Oh iya, aku mau kasih pesan untuk para orang tua. Baca baik-baik ya. Terkadang orang yang membuat kita patah semangat justru keluarga sendiri dengan cara membanding-bandingkan dengan orang lain dan cerita tentang keburukan kita. Padahal yang dibandingkan belum tentu sebaik apa yang mereka pikir. Setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Toh kita juga tidak bisa memilih mau dilahirin dari keluarga mana dan bagaimana. Harus bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Tolong jangan membuat kami patah semangat karena ucapan yang kurang baik. Kami butuh semangat dan dukungan, bukan caci maki atau perbandingan.